Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan membahas sekilas tentang Learning Organization bersama saya Haris Fauzan, analis kebijakan ahli utama di Lembaga Administrasi Negara. Meningkatkan perbaikan berkelanjutan merupakan hal penting, bahkan menjadi tuntutan bagi organisasi pemerintah dewasa ini. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis perlu direspon dengan cepat oleh setiap instansi pemerintah agar mampu beradaptasi, bertahan, dan bahkan berkembang pesat. Oleh karenanya, mengelola perubahan menjadi bagian yang semakin esensial dalam pengembangan organisasi pemerintah ke depan. Untuk itu, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan organisasi pemerintah adalah dengan mengembangkan learning organization atau organisasi pembelajar. Lalu apa yang dimaksud dengan learning organization? Learning organization atau organisasi pembelajar dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization yang terbit tahun 1990. Organisasi pembelajar yaitu organisasi yang memberikan ruang bagi setiap individu di dalam organisasi untuk terus belajar dan berkembang sehingga mampu berkontribusi positif bagi kinerja organisasi. Sebagaimana kita pahami bahwa keunggulan sebuah organisasi sangat tergantung pada kapasitas individu dan tim yang berada di dalamnya, termasuk kepemilikan learning agility, kemampuan mengembangkan kompetensi, dan kemampuan menghasilkan kinerja tinggi dalam pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di tengah dinamika perubahan dan disrupsi yang semakin sulit diprediksi. Dalam organisasi pembelajar, setiap pegawai dan tim diekspand dan diamplified kapasitas yang dimilikinya. Individu-individu pegawai dan tim tersebut terus dikembangkan sehingga mereka bebas memberikan gagasan konstruktif bagi kemajuan organisasi. Lantas bagaimana cara mewujudkan organisasi pembelajar? Yang pertama, personal mastery. Kemampuan individu-individu untuk terus memperjelas dan memperdalam visi pribadi mereka serta fokus pada pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, mental model, yaitu asumsi, generalisasi, atau gambar yang mempengaruhi cara kita memahami dunia dan cara kita bertindak. Hal-hal tersebut sangat penting untuk menyadarkan, menguji, dan memperbaiki model mental kita agar lebih sesuai dengan realitas kekinian. Yang ketiga, shared vision atau visi bersama, yaitu gambaran masa depan yang diinginkan yang dapat menciptakan komitmen dan tujuan kolektif dalam organisasi. Visi ini tentu membantu menyelaraskan energi dan usaha semua anggota organisasi. Yang keempat, team learning, yaitu proses di mana tim belajar untuk bekerja bersama secara lebih efektif melalui dialog terbuka dan kolaborasi. Yang kelima dan terakhir adalah system thinking, yaitu kerangka kerja untuk melihat keseluruhan dan memahami bagaimana bagian-bagian dalam suatu sistem saling berinteraksi. Hal ini membantu organisasi untuk melihat pola dan hubungan yang mendasari masalah yang kompleks. Setelah organisasi pembelajar terwujud, lantas apa manfaat organisasi pembelajar? Menurut Peter Senge, organisasi pembelajar memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas individu dan organisasi. Organisasi pembelajar dapat membantu individu-individu pegawai untuk terus-menerus mengembangkan kapasitas mereka yang pada gilirannya mampu meningkatkan kapasitas keseluruhan organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Dengan budaya pembelajaran yang kuat, organisasi dapat lebih mudah beradaptasi dengan
perubahan lingkungan eksternal dan internal. Kondisi ini memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan berdaya saing. Kemudian yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Organisasi pembelajar mendorong inovasi dan kreativitas dengan menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat dieksplorasi dan diuji. Hal ini penting untuk mengembangkan produk, layanan, dan proses baru yang lebih inovatif. Kemudian yang keempat, peningkatan kolaborasi. Pembelajaran tim dan visi bersama meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar anggota organisasi. Hal ini sangat membantu dalam menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Manfaat yang kelima adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan berpikir sistem dan model mental yang lebih baik, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Kondisi ini mengurangi risiko dan peningkatan efisiensi proses bisnis organisasi. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan dan keterlibatan pegawai. Pegawai yang merasa didukung dalam pengembangan pribadi, mereka cenderung lebih puas dan cenderung terlibat dalam pekerjaan mereka. Ini dapat mengurangi turnover dan peningkatan produktivitas. Demikian sedikit penjelasan terkait learning organization yang dikembangkan oleh Peter Senge. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat membangun negeri demi Indonesia tercinta. Salam hangat dari saya, Haris Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.